Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Musdalifah dengan NIM 632400153. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini ada pengantar dari pengembangan ilmu, yaitu pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi iptek dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Lanjut, di sini ada pengantar Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Terus di sini ada pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu ada yang pertama, ada pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini. Sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didemonisasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contohnya yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya. Bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa sementara, tetapi milik bersama umat manusia. Lanjut, di sini ada beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia, meliputi yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain. Dengan
penggunaan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai. Pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan tidak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya Indonesia global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi founder di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Konsumenisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualisme. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan gotong royong, dengan voting, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada kapitalisme yang sebagai penguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya ada konsumenisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi Indonesia produk teknologi negara lain yang lebih maju. Iptek Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result hasil. Situs 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Lalu di sini ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama panduan etika dan moral, yang kedua kesatuan dalam keberagaman, yang ketiga menjadi keadilan sosial, dan yang keempat berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan kelima menjaga identitas bangsa. Terima kasih presentasi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.